Melihat penguasa penjara hitam menggelengkan kepalanya, hati Raja Hantu Gigi Besar tenggelam, dan dia buru-buru memberi hormat kepada Qin Chen dalam ketakutan. Saya buta dan telah menyinggung Senior Hades. Saya bersedia memberi kompensasi kepada Senior Hades atas kerugiannya. Saya harap Senior Hades dapat mengampuni dan melepaskan saya. Pada saat ini, Raja Hantu Gigi Besar tidak mengetahui bahwa penguasa penjara hitam sudah berpikir untuk mundur. Raja Hantu Gigi Besar tahu betul bahwa tanpa bantuan penguasa penjara hitam, dia hanya akan mati jika mereka terus bertarung dengan Qin Chen. Mungkin penguasa penjara hitam masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri bersama bantuan dari prajurit puncak dunia bawah, tapi dia pasti akan mati. Melihat penguasa hantu gigi besar telah berbicara, penguasa penjara hitam juga melangkah maju, mengepalkan tinjunya ke arah Qin Chen dan berkata, "Saudara Hades, kita tidak mengenal satu sama lain. Kamilah yang bertindak gegabah sebelumnya. Tolong Saudara Hades menunjukkan belas kasihan. Saudara Juya dan saya bersedia memberi kompensasi kepada Saudara Hades atas kerugiannya." Qin Chen tersenyum dingin, "Sebelumnya, Anda mengambil tindakan terhadap saya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang Anda tidak bisa mengalahkan saya, dan Anda ingin saya melepaskannya. Bagaimana hal baik seperti itu bisa terjadi? Selain itu, hal baik apa yang Anda miliki yang dapat membuat saya melepaskannya? Atau apakah Anda bersedia menyerahkan harta api penyucian Anda untuk memberi kompensasi kepada saya?" Mendengar ini, wajah penguasa penjara hitam tiba-tiba berubah. Harta karun penyucian ini adalah harta inti dan kartu trufnya yang paling kuat. Jika dia menyerahkan harta karun penyucian ini, dia benar-benar tidak memiliki ruang untuk menolak di depan Qin Chen. "Saya membawa beberapa barang dari dunia bawah, banyak di antaranya merupakan barang bagus terbaik. Saudara Hades bisa melihatnya." Begitu dia selesai berbicara, penguasa penjara hitam mengangkat tangannya, dan sebuah batu penyimpanan terbang menuju Qin Chen dan dengan cepat dipegang di tangan Qin Chen. "Hah? Vena dunia bawah. Ada juga beberapa material terbaik di tingkat transenden. Hah? Ada juga beberapa teknik dunia bawah terbaik." Gumam Qin Chen, hatinya tergerak. Harus dikatakan bahwa penguasa penjara hitam sangat tegas, dan semua yang dia berikan adalah hal-hal baik. Jika diberikan kepada dunia luar, itu pasti akan membuat beberapa orang kuat di dunia bawah menjadi gila. "Memang ada banyak barang bagus," ucap Qin Chen menyingkirkan batu penyimpanannya, niat membunuhnya berangsur-angsur hilang, tetapi nadanya agak sarkastik. "Tuan," ucap Raja Hantu Gigi Besar di samping memandang penguasa penjara hitam dengan rasa malu. Dia tidak menyangka bahwa penguasa penjara hitam benar-benar akan memberikan begitu banyak hal baik agar tidak melawan Qin Chen. Dengan kekuatan penguasa penjara hitam yang mendominasi, kapan hal ini pernah dilakukan? Qin Chen memandang Raja Hantu bergading raksasa dengan dingin dan berkata, "Penguasa penjara hitam telah membayar biaya hidup, bagaimana dengan milikmu? Mengapa kamu tidak memperlihatkannya?" Ucap Qin Chen membuat ancaman terang-terangan, tetapi penguasa penjara hitam dan Raja Hantu Gigi Raksasa tidak bisa berbuat apa-apa. "Tinggalkan harta karun dunia bawahmu dan beberapa barang penting, dan berikan dia barang-barang lainnya bersama dengan batu penyimpanan dunia bawah," ucap penguasa penjara hitam mendengus dingin ke arah Raja Hantu bergading raksasa. Wajah Raja Hantu Gigi Besar muram, tetapi dia tidak berani berbicara dan langsung melemparkan batu penyimpanannya ke Qin Chen. Qin Chen meliriknya dan menemukan bahwa ada banyak hal di Raja Hantu Gigi Besar, tidak hanya berbagai bahan dan teknik, tetapi juga beberapa slip giok dan peta, dan berbagai informasi tentang Raja Hantu Gigi Besar ketika dia berjalan di dunia bawah. Qin Chen tiba-tiba merasa senang. Leluhur Wan Guming telah terlalu lama meninggalkan dunia bawah, dan banyak kekuatan serta situasi di dunia bawah tidak dipahami dengan baik. Meskipun Raja Hantu Gigi Raksasa telah dipenjarakan di tanah terlarang laut mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak dari informasinya sudah lama sekali. Hal-hal ini tidak banyak berguna bagi orang lain, tetapi sangat penting bagi Qin Chen ketika dia kembali ke dunia bawah. Selain itu, yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah sebenarnya ada benda asli yang tertinggal setelah Raja Hantu Gigi Raksasa memburu beberapa orang kuat di dunia bawah. Benda-benda asli ini berisi jalan dunia bawah yang mereka miliki, yang akan sangat melengkapi budidaya 3000 jalan oleh Qin Chen. Selain itu, ada beberapa harta karun unik di dunia bawah, yang tidak banyak berguna bagi penguasa area terlarang seperti Raja Hantu Gigi Besar, tetapi mereka sangat membantu Qin Chen, Sisi dan yang lainnya di dunia kekacauan. "Saya menerimanya, tapi itu biasa saja. Saya pikir ada barang bagus, tapi itu hanya sampah."
Ucap Qin Chen menyingkirkan batu penyimpanan dan berkata dengan santai. Wajah Raja Hantu bergigi raksasa tiba-tiba menjadi marah. Namun, dia juga tahu bahwa harta karun di batu penyimpanannya pasti lebih rendah daripada milik penguasa penjara hitam. Saudara Hades, ini tidak apa-apa. Pada saat ini, penguasa penjara hitam merasa bahwa niat membunuh di tubuh Qin Chen telah melemah, dan dia tidak bisa menahan nafas lega dan berkata dengan dingin. Tidak cukup, aku menginginkan sesuatu darimu. Ucap Qin Chen dengan ringan. Setelah mendengar kata-kata Qin Chen, penguasa penjara hitam berkata dengan marah, Saudara Hades, saya telah memberikan semua yang saya miliki kepada Anda, apalagi yang Anda inginkan. Anda terlalu serakah bukan? Ucap penguasa penjara hitam langsung mengorbankan harta karun penyucian, dipenuhi aura pembunuh dan berkata dengan marah. Saya hanya menginginkan jejak aura Dao asli di dalam dirimu, jadi mengapa membuat keributan seperti itu? Ucap Qin Chen dingin. Petunjuk tentang Dao asli. Gumam mereka berdua terkejut, kamu menginginkan benda ini untuk apa? Bagi penguasa penjara hitam dan Raja Hantu Gigi Raksasa, jejak aura Dao asli di tubuh mereka bukanlah apa-apa. Aku hanya ingin tahu tentang Dao aslimu, kenapa? Apa kamu tidak ingin menunjukkan ini? Atau kamu takut aku akan mempelajari Dao aslimu? Ucap Qin Chen mencibir. Keduanya mendengus dingin, dan langsung menggunakan sumber jalan, yang berubah menjadi cahaya hitam dan terbang langsung ke tangan Qin Chen. Qin Chen mengambil dua sumber itu dan menyimpannya secara langsung, tetapi hatinya sedikit terkejut. Dengan cara ini, dia mungkin bisa membuat beberapa dari 3.000 jalannya. Demi ketulusanmu, izinkan aku memberitahumu satu hal lagi. Ucap Qin Chen melirik penguasa penjara hitam dan tiba-tiba mencibir. Apa masalahnya? Ucap penguasa penjara hitam menatap Qin Chen dengan waspada. Di permukaan tanah terbengkalai, kamu dan leluhur Yan Hun memiliki tingkat kultivasi tertinggi, dan Jialuo Mingzu hanyalah maskot, tetapi di mata penguasa dunia bawah ini, Jialuo Mingzu bersembunyi sangat dalam, dan kekuatannya sangat kuat. Saya khawatir dia lebih kuat dari Anda. Orang ini sengaja berusaha menyembunyikan kultivasinya. Jika Anda bertemu dengannya nanti, Anda harus berhati-hati, jika tidak, saya khawatir Anda akan menjadi jiwa orang ini. Ucap Qin Chen melirik mereka berdua dan berkata dengan ringan. Hah? Hanya dia, ucap penguasa penjara hitam, mendengus dingin, ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, dia mengaktifkan harta karun penyucian, berbalik dengan Raja Hantu Gigi Raksasa, dan pergi dari sini. Setelah penguasa penjara hitam dan Raja Hantu Gigi Raksasa pergi, Qin Chen tidak terburu-buru untuk masuk lebih dalam, tetapi merasakan banyak aura asli yang diperoleh dari penguasa penjara hitam dan penguasa hantu gigi raksasa. Aura yang dalam melonjak keluar dari tubuh Qin Chen. Terlihat dengan mata telanjang, aura daunnya jauh lebih menakutkan dari sebelumnya, dan aura kembali ke alam semakin melonjak pada dirinya. Antara langit dan bumi, jalan muncul satu demi satu. Ini adalah jalan teratas di dunia bawah, dan sekarang mereka telah berevolusi untuk membentuk gelombang jalan yang menakutkan. Ada 3.000 jalan di dunia bawah, dan sekarang aku telah menguasai 1.537 jalan, hampir 200 lebih banyak dari 1.356 sebelumnya. Namun, anehnya, mengapa 3.000 jalanku tidak bisa terwujud di tanah terlarang di Laut Mati ini dan beresonansi dengan jalan asli dunia bawah? Gumam Qin Chen menatap langit gelap yang tak berujung dan sedikit mengernyit. 3.000 jalan yang dia kendalikan adalah jalan teratas di dunia bawah. Secara teori, sekali digunakan, jalan itu akan beresonansi dengan sumber dunia bawah. Tapi barusan, saat dia menggunakan 3.000 jalan, dia tidak bisa merasakan jalan asli dunia bawah, yang membuatnya bingung. Qin Chen menatap tajam ke gurun gelap tak berujung di depan, dia selalu merasa itu sangat dalam, yang membuatnya merasakan sedikit kepanikan di dalam hatinya. Abaikan semua itu untuk saat ini, tugas yang paling mendesak adalah menemukan Wan Gu dan yang lainnya terlebih dahulu, lalu mencari cara untuk meninggalkan tempat terbengkalai ini. Pikir Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman gurun hitam. Di gurun, angin menderu melonjak. Qin Chen menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan hubungan antara dirinya dan Wan Gu dan yang lainnya, mencoba menemukan lokasi mereka. Di lautan pasir, suara angin dan burung bangau menderu-deru, dan sepertinya ada suara rintihan yang samar-samar bergema, seolah-olah ada yang berteriak sedih, dan seolah-olah ada sesuatu yang hendak merangkak keluar dari kehampaan, yang membuat bulu kuduk orang berdiri. Tidak tahu berapa lama, Qin Chen tiba-tiba membuka matanya dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Bagaimana bisa? Dia tampak ngeri,
saya tidak bisa merasakan lokasi Wan Gu Mingzu dan yang lainnya. Wajah Qin Chen penuh kejutan. Xuan Gui Laomo dan leluhur iblis darah telah lama terintegrasi dengan dunia kekacauannya, dan mereka juga memiliki kekuatan mata air laut mati yang diberikan olehnya. Dengan tingkat budidaya Qin Chen saat ini, selama mereka berada di dunia ini, Qin Chen dapat dengan mudah merasakan keberadaan mereka. Tapi sekarang, dalam persepsinya, Qin Chen tidak memiliki jejak Wan Gu Mingzu dan yang lainnya. Ini hampir mustahil. Coba lagi, ucap Qin Chen buru-buru menutup matanya dan merasakan dengan hati-hati lagi. Kali ini, dia secara langsung membangkitkan kekuatan dunia kekacauan di tubuhnya dan menggunakan sumber dunia kekacauan untuk mendeteksi jejak Xuan Gui Laomo dan lainnya. Tapi tiba-tiba, pupil Qin Chen terbuka lagi, penuh keterkejutan. Karena dia tidak bisa lagi mengaktifkan dunia kekacauan. Dunia kekacauan saat ini dan pagoda Guyu diintegrasikan ke dalam satu kelompok, terletak di tubuh Qin Chen. Qin Chen masih dapat melihat dengan jelas lokasi dunia kekacauan, tetapi tidak peduli bagaimana dia mengaktifkan sumber dunia kekacauan, tidak ada reaksi dari dunia kekacauan. Tidak hanya itu, ketika Qin Chen mencoba membuka dunia kekacauan dan menghubungi gadis kecil dan sisi di dalamnya, dia menemukan bahwa dia tidak dapat membuka dunia kekacauan itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Gumam Qin Chen terkejut. Dia menghubungi dunia kekacauan beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Di dunia hitam yang aneh ini, dia benar-benar kehilangan kontak dengan dunia kekacauan, dan tidak dapat berkomunikasi dengan kehampaan dan orang-orang di dunia kekacauan. Ada kekuatan yang menghalangi hubunganku dengan dunia kekacauan. Pikir Qin Chen menatap ke langit, pupil matanya meledak dengan cahaya dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah kepanikan singkat, Qin Chen dengan cepat menjadi tenang. Prioritas utama bukanlah panik di sini, tetapi mencari jalan keluar dari sini secepat mungkin. Memikirkan hal ini, tubuh Qin Chen bergoyang dan dia terbang langsung menuju pusat gurun hitam tak berujung. Dalam kehampaan, sosok Qin Chen tiba-tiba tersapu, berubah menjadi garis hitam, dan tiba-tiba menghilang ke dunia tanpa akhir. Gurun hitam ini sangat terpencil, kecuali penguasa penjara hitam yang dia temui di awal, Qin Chen belum bertemu orang lain. Selama terbang lintas, Qin Chen juga mencoba berbagai metode untuk menghubungi dunia kekacauan, tetapi selalu gagal. Saya dapat merasakan bahwa dunia kekacauan masih ada di dalam tubuh saya, tetapi hubungan antara saya dan dunia tersebut telah diganggu oleh suatu kekuatan khusus, yang membuat saya tidak dapat secara langsung mengendalikan dunia kekacauan tersebut. Dunia ini tampaknya memiliki pengaruh terhadap penindasan dan penyembunyian tertentu. Setelah beberapa tes, Qin Chen secara bertahap memperoleh beberapa wawasan. Seharusnya ada kekuatan misterius antara langit dan bumi yang mengganggu semua ini. Untungnya, Qin Chen masih bisa mengaktifkan pedang karat misterius di pikirannya. Jika dia tidak bisa mengaktifkan pedang karat misterius itu, maka Qin Chen akan semakin gugup. Selama terbang melintas, Qin Chen mengaktifkan mata penciptaan dan melihat ke depan. Di antara alisnya, mata tak kasat mata mekar, menutupi bagian depan. Mata mekar, menutupi dunia, menangkap aliran aturan. Awalnya, jika ada seorang gadis kecil, mata yin dan yang hidup dan mati mungkin bisa melihat lebih banyak hal, tapi sekarang, Qin Chen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ini adalah, pada saat dia menggunakan mata penciptaan, Qin Chen merasakan krisis, seolah-olah ada kekuatan khusus yang menyelimuti dirinya. Kekuatan yang tidak dapat dijelaskan ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, semua rambut di tubuhnya berdiri dengan lemah. Apa yang terjadi? Gumam Qin Chen mengerutkan kening dan merasakan dunia. Faktanya, Qin Chen memiliki perasaan samar seperti ini ketika dia pertama kali memasuki gurun hitam, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Setelah menggunakan mata penciptaan, kesadarannya meningkat pesat, dan perasaan ini menjadi lebih besar dan lebih jelas. Namun, jika dilihat sekeliling dengan cermat, tidak ada yang aneh. Menurut binatang hantu itu, tempat ini ada hubungannya dengan Dewa Laut di Laut Mati, tapi sekarang sepertinya tidak ada hubungannya dengan itu. Nah, apa itu? Tiba-tiba, mata kreatif Qin Chen menangkap sesuatu yang aneh di gurun di bawah, dia bergoyang dan langsung mendarat di gurun tersebut. Niat membunuh yang mengerikan menyebar, langsung menghancurkan kerikil di area itu, memperlihatkan beberapa mayat yang rusak. Mungkinkah penguasa area terlarang yang memasuki tempat ini sebelumnya? Pikir Qin Chen terkejut, dan dengan cepat melangkah maju, dengan hati-hati merasakan dan mengerutkan kening. Tidak, itu bukan penguasa baru di area terlarang.
Mayat-mayat ini telah layu selama bertahun-tahun, dan hampir lapuk sampai pada titik di mana hanya permukaannya tersisa. Bentuk tubuh mereka, dengan sedikit sentuhan, berubah menjadi abu dan menghilang. Tidak hanya tubuh mereka, tetapi juga baju besi, senjata, dan bahkan pakaian mereka, semua benda berhamburan bersama angin, berubah menjadi abu dan terbang menjauh. Berdasarkan kondisi mayatnya, orang-orang ini seharusnya sudah mati selama bertahun-tahun. Mereka bahkan mungkin bukan pembudidaya hantu di zaman ini. Gumam Qin Chen berdiri dan melihat ke kejauhan, merasa sangat berat di hatinya. Setelah diperiksa dengan cermat, ia menemukan beberapa poin penting. Awalnya, dia ingin merasakan sisa tatanan abadi dari mayat-mayat ini dan memahami beberapa jalan besar, tetapi sekarang jalan besar yang pernah dimiliki oleh orang-orang kuat ini telah lama dimusnahkan di dunia, dan dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Dia terus terbang ke depan. Dengan mata penciptaan, Qin Chen segera melihat beberapa tempat yang tidak biasa, semuanya adalah mayat yang jatuh, begitu terkena udara, mereka menghilang menjadi abu. Dengan penerbangan terus-menerus, perasaan krisis di hati Qin Chen menjadi semakin kuat. Tujuannya memasuki tanah terlarang Laut Mati adalah untuk membiarkan tanah terbengkalai tetap hidup, karena tempat ini kemungkinan besar adalah kunci untuk meninggalkan tanah terbengkalai. Oleh karena itu, tanah terlarang Laut Mati menjadi harapan hampir semua orang, termasuk Qin Chen. Tapi sekarang, banyak sekali mayat kuno di sini, yang membuat Qin Chen merasa tertekan. Penemuan mayat tersebut membuat Qin Chen langsung memahami dua hal. Pertama, di zaman kuno, banyak orang kuat telah memasuki tempat ini, kemungkinan besar tahanan dari tanah terbengkalai. Qin Chen dan yang lainnya bukanlah kelompok orang kuat pertama yang masuk. Kedua, setelah orang-orang kuat ini memasuki kawasan terlarang Laut Mati, tidak ada yang meninggalkan keramba Laut Mati hidup-hidup, karena begitu seseorang dibiarkan hidup, pasti akan ada berita yang beredar di dunia bawah. Tapi tidak peduli apakah itu leluhur Wan Guming, Kaisar Yuming, atau bahkan semua tahanan yang dipenjara di sini, tidak ada yang pernah mendengar ada orang yang meninggalkan sangkar Laut Mati ini. Dengan cara ini, tanah terlarang Laut Mati kemungkinan besar bukanlah jalan keluar dari Laut Mati, melainkan hanya sebuah tanah terlarang khusus. Dan, Qin Chen mengangkat kepalanya dan menatap sekeliling. Tubuh orang kuat dengan transendensi rangkap tiga tidak dapat rusak dan bergantung pada aturan asli untuk bertahan hidup, bahkan jika dia tidak makan atau minum, dia bisa abadi. Tapi sekarang, mayat orang kuat ada di mana-mana di sini, dan tidak ada satupun yang selamat. Dengan cara ini, kemungkinan besar ada bahaya yang tidak diketahui di tempat ini, dan bahaya ini dapat dengan mudah memusnahkan orang kuat dari transendensi tingkat ketiga. Apa bahayanya? Merasakan perasaan krisis yang membayangi pikirannya, hati Qin Chen menjadi semakin berat. Harus memikirkan hal ini secepat mungkin. Tubuh Qin Chen berubah menjadi aliran cahaya dan melaju ke depan. Meskipun mata ciptaannya tidak dapat menangkap sesuatu yang istimewa, dia masih bisa merasakan bahwa semakin dalam dia memasuki kedalaman gurun hitam, aura misterius menjadi semakin kuat. Dan di bawah pandangan mata ciptaan, dia dapat melihat bahwa ada sesuatu yang samar-samar ada di bagian terdalam dari gurun tak berujung, gelap gulita dan tidak dapat dibedakan sama sekali. Jika berada di dunia luar, Qin Chen akan berlari sejauh yang dia bisa di tempat yang aneh seperti itu. Tetapi di tempat terbengkalai ini, Qin Chen tidak punya pilihan. Meskipun dia tahu bahwa kemungkinan besar ada bahaya di depan, dia masih ingin pergi untuk meninggalkan tempat ini. Meskipun harapannya tipis, Qin Chen memahami bahwa kemungkinan besar ini adalah satu-satunya kemungkinan baginya untuk pergi dari sini. Tidak tahu sudah berapa lama dia terbang, Qin Chen tiba-tiba merasakan sedikit pusing di pikirannya. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Dia pikir dia terlalu lelah pada awalnya, tetapi dia segera bangun. Bagaimana sumber konsumsi dari terbang ini bisa membuatnya merasa lelah? Dengan tingkat kultivasinya, selama dia tidak diserang oleh jiwa, dia tidak akan lelah meskipun dia berkompetisi dengan beberapa orang kuat selama 3 hari 3 malam. Itu tidak benar. Tepat ketika Qin Chen hendak memeriksa tubuhnya dengan cermat. Bunuh kamu, aku akan membunuhmu. Juya, tolong bangun dan berhenti. Kamu gila. Kamu benar-benar gila. Ada suara menderu dari depan, dan bahkan ada suara keterkejutan, kemarahan dan kecemasan, dan Qin Chen berhenti. Dalam kehampaan di depannya, dia melihat kultivator hantu dengan panik mendesak harta karun dunia bawahnya untuk menyerang lingkungan sekitar. Di depannya, seorang pria kuat mengaktifkan harta api penyucian gelap yang sederhana, terus-menerus menahan serangannya, tampak cemas dan terus-menerus memarahinya.
Tetapi kultivator hantu yang menyerang tidak peduli sama sekali, dia menyerang dengan serangan yang mengancam nyawa, membiarkan sumbernya terbakar, tetapi matanya sangat gila. Orang yang menyerang tidak lain adalah Raja Hantu Gigi Raksasa, dan orang yang menghentikannya adalah penguasa penjara hitam. Qin Chen terkejut dan dengan cepat melangkah maju. Ketika dia merasakan pihak lain, penguasa penjara hitam jelas juga melihat Qin Chen, dan wajahnya tiba-tiba menjadi bahagia. "Saudara Hades, bantu aku menghentikan Juya, dia gila," ucap penguasa penjara hitam berkata dengan tergesa-gesa. Dengan kekuatannya dan tidak ingin menyakiti penguasa hantu gigi raksasa, dia tidak mampu menahan kegilaannya. "Apa yang terjadi?" ucap Qin Chen mengerutkan kening. "Aku juga tidak tahu. Setelah Juya dan aku berpisah denganmu, kami bergerak maju, tapi tiba-tiba dia menyerang kemana-mana seperti orang gila dan tidak bisa menghentikannya," ucap penguasa penjara hitam dengan cemas. Qin Chen melihat Raja Hantu Gigi Raksasa dan wajahnya sedikit berubah saat melihatnya. Pada saat ini, Raja Hantu Gigi Raksasa berada dalam kondisi yang sangat salah. Matanya merah, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam keadaan khusus, terus-menerus menyerang seperti orang gila. "Bunuh kamu, aku akan membunuhmu," teriak Raja Hantu Gigi Raksasa terus mendesak harta karun dunia bawahnya secara ekstrim, mengabaikan bahwa desakan semacam ini menghabiskan esensinya, dan maju mati-matian untuk membunuh. Bahkan ketika Qin Chen mendekat, dia juga tidak merasakan apa-apa, seolah-olah ada monster yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Namun nyatanya, yang ada di hadapannya hanyalah gurun hitam tak berujung. Dan penguasa penjara hitam hanya ingin menekan perilaku gilanya. Raja Hantu Bergading Raksasa terus bertarung, dan gurun gelap di depannya berubah menjadi selokan pasir panjang di bawah serangan gigi raksasanya. Dalam sekejap, parit pasir tersebut kembali seperti semula di bawah aliran sungai pasir yang hitam pekat. Mengapa keadaan Raja Hantu Bergading Raksasa ini mirip dengan keadaan pembudidaya hantu yang diserang oleh niat membunuh di Laut Mati? Pikir Qin Chen mengerutkan kening. Mungkinkah tanah terlarang Laut Mati ini memiliki semacam kekuatan yang mirip dengan niat membunuh di Laut Mati dan mengganggu keinginan yang kuat? Hati Qin Chen tergerak, dan dalam sekejap, dia telah melepaskan domain spasialnya. Bidang luar angkasa yang mengerikan menekan Raja Hantu Gigi Raksasa dengan keras. Dalam sekejap, Raja Hantu Gigi Raksasa sepertinya berada di ruang tertutup. Serangan gigi raksasanya terus membombardir penghalang ruang yang dilepaskan oleh Qin Chen di depannya. Suara menderu yang keras tidak mampu menembus domain luar angkasa Qin Chen sama sekali. Untuk menekan Raja Hantu Bergading Raksasa dan mencari tahu apa yang terjadi dengannya, Qin Chen langsung melepaskan domain luar angkasa terkuatnya. Aura luar angkasa yang mengerikan melonjak dengan ganas, mengejutkan langit. "Bidang luar angkasa ini," gumam penguasa penjara hitam di samping tiba-tiba pupilnya menyusut. Pada saat ini, kekuatan domain luar angkasa yang dilepaskan oleh Qin Chen sebenarnya sedikit lebih mengerikan daripada saat dia bertarung dengannya sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah anak ini telah membuat terobosan lain dalam waktu sesingkat itu? Atau apakah orang ini menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, Qin Chen di samping menggunakan bidang luar angkasa untuk menjebak Raja Hantu Bergigi Raksasa, dan tangan besarnya sudah terulur seperti kilat. Dengan keras, telapak tangan besar seperti langit terlihat, langsung menekan Raja Hantu Bergigi Raksasa di bidang luar angkasa itu seperti kelinci putih kecil yang diselimuti mulut harimau, dan langsung diselimuti di dalamnya, tidak bisa bergerak sama sekali. Tetapi meskipun dia digenggam dengan kuat oleh Qin Chen, Raja Hantu Gigi Raksasa itu masih terlihat sangat gila. Terus-menerus mendesak harta hantu gigi raksasa itu, mencoba mematahkan pengekangan Qin Chen. Qin Chen mendengus dingin, dan kekuatan jiwa yang kuat meledak langsung ke pikiran Raja Hantu Bergigi Raksasa, mencoba menjatuhkannya. Dengan keras, saat kekuatan jiwa Qin Chen mengalir ke dalam pikiran Raja Hantu Gigi Besar, pupil matanya tiba-tiba melebar. Ini adalah, gumam Qin Chen memandang lautan jiwa Raja Hantu Gigi Raksasa dengan kaget. Lautan jiwa Raja Hantu Gigi Raksasa di depannya sepertinya telah terkikis oleh suatu kekuatan, menjadi sangat kacau dan gelap, yang membuat Qin semakin bingung. Chen Chen terkejut dengan lautan jiwa Raja Hantu Gigi Raksasa. Saat ini, ia menghilang dengan cepat. Kecepatan pemberantasan ini sangat cepat. Ketika Qin Chen merasakan lautan jiwa Raja Hantu Gigi Besar, lautan jiwanya telah tereliminasi hingga kurang dari sepertiga, dan dalam momen singkat ini, sepertiga lautan jiwa terakhir Raja Hantu Gigi Besar seperti gelembung, meledak di depan mata Qin Chen.
Lautan jiwa Raja Hantu Gigi Raksasa itu langsung musnah, hanya menyisakan ruang kosong di pikirannya, dan jiwanya pun hancur. Di saat yang sama, Raja Hantu Gigi Raksasa yang masih menyerang dengan ganasnya menjerit kesakitan, dan kegilaan di matanya langsung menghilang, matanya meredup sejenak, dan kepalanya tertunduk lemah, tanpa sedikit pun peluang hidup. Mata Qin Chen tenang, dan dia melepaskan tangan besarnya dengan ilusi kematian. Raja Hantu Bergigi Raksasa itu jatuh dan berbaring diam di lautan pasir. Matanya terbuka lebar, dan jiwanya hilang. Dan harta karun bergigi raksasa yang diaktifkan juga kehilangan kendali dan dengan cepat jatuh, bergemerincing di gurun seperti benda mati. Juya, ucap penguasa penjara hitam tiba-tiba mendatangi Raja Hantu Gigi Besar. Dalam sekejap, dia merasa penguasa hantu gigi besar telah hancur total dan tidak memiliki kesempatan untuk pulih. Dia memandang Qin Chen dengan kaget dan marah. Orang ini tidak dibunuh olehku, kata Qin Chen dengan dingin. Penguasa penjara hitam tertegun sejenak, dan matanya berangsur-angsur menjadi tenang. Dia juga ada di sana ketika Qin Chen menangkap Raja Hantu Gigi Besar. Melihat ke belakang sekarang, tampaknya kematian gigi besar tidak ada hubungannya dengan Qin Chen. Semua yang dilakukan Qin Chen sebelumnya hanyalah untuk menaklukkan Raja Hantu Gigi Raksasa. Lalu bagaimana dia mati? Ucap penguasa penjara hitam berkata dengan ekspresi sedih dan marah. Qin Chen adalah orang terakhir yang melakukan kontak dengan Raja Hantu Gigi Raksasa sebelumnya. Bagaimana bisa transenden rangkap 3 penguasa dari area terlarang mati begitu tenang tanpa ada yang menyerang? Ini sungguh sensasional. Kamu bisa mengetahuinya hanya dengan melihat lautan jiwanya, kata Qin Chen dengan ringan. Apa, lautan jiwa? Ucap penguasa penjara hitam terkejut, dan kesadarannya dengan cepat memasuki lautan jiwa Raja Hantu Bergigi Raksasa. Ketika dia melihatnya, ekspresinya tiba-tiba terkejut. Jiwa Raja Hantu Gigi Raksasa telah dimusnahkan seluruhnya, tidak ada satu pun jejak yang tersisa. Bagaimana ini mungkin? Gumam penguasa penjara hitam tampak tidak percaya. Pada saat ini, semua jiwa di lautan jiwa Raja Hantu Gigi Besar telah menghilang sepenuhnya, dan itu benar-benar kosong. Tidak ada jejak kekuatan jiwa yang tersisa sama sekali. Tapi Juya tetaplah orang yang kuat di level penguasa zona terlarang. Bahkan jika dia dibunuh oleh seseorang menggunakan serangan jiwanya, yang mengakibatkan kematian jiwanya, setidaknya sebagian kekuatan jiwa akan tetap ada di pikirannya, dan itu tidak akan pernah seperti sekarang, tidak ada yang tersisa. Qin Chen tampak jelek dan menatap ke langit. Sebuah pemikiran menakutkan muncul di benaknya. Kamu harus hati-hati memahami lautan jiwamu sendiri. Setelah kata-kata Qin Chen jatuh, dia menutup matanya, dan kesadarannya langsung terbenam di lautan jiwanya. Di lautan jiwa yang luas, nafas melonjak, dan sebuah istana sederhana mengapung dan tenggelam, itu adalah istana 10 kesengsaraan. Selain itu, pagoda Guyu dan pedang karat misterius juga mengambang dan tenggelam di dalamnya, menempati posisi masing-masing. Setelah merasakan lautan jiwanya sendiri, hati Qin Chen tenggelam, tebakannya telah terkonfirmasi. Lautan jiwanya sendiri telah menghilang sekitar 1/10 tanpa menyadarinya. Kapan ini terjadi? Gumam Qin Chen terkejut. Jika bukan karena jatuhnya Raja Hantu Bergading Raksasa, dia bahkan tidak akan mempertimbangkan hal ini. Seolah-olah dalam mimpi, sebagian dari lautan jiwa menghilang tanpa suara. Pada saat ini, penguasa penjara hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, lautan jiwaku telah menghilang 1/1000. Apa yang sebenarnya terjadi? Ekspresinya penuh ketakutan. 1/1000 lautan jiwa mungkin tidak tampak banyak, tapi sudah berapa lama mereka berada di gurun hitam ini. Jika dia dibiarkan menghilang secara diam-diam, dia takut tidak akan lama lagi sebagian besar jiwanya akan hilang, dan ketika dia benar-benar menyadarinya. Ketika masalah muncul, pasti sudah terlambat. Saudara Hades, apa yang terjadi? Ucap penguasa penjara hitam tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen. Mata Qin Chen suram dan dia berkata dengan suara yang dalam, saya tidak tahu detail spesifiknya, tapi yang pasti adalah ada kekuatan khusus di dunia ini yang terus-menerus melahap jiwa kita. Pelahap ini sangat rahasia sampai tidak terdeteksi. Sekali kehilangan jiwa terlalu besar, ia akan jatuh ke dalam kegilaan, dan pada akhirnya jiwa akan menghilang dan mati. Raja Hantu Gigi Raksasa seharusnya mati karenanya. Melahap jiwa kita, ucap penguasa penjara hitam tampak jelek. Nafas roh yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan tanda roh tak terlihat tertinggal di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, harta karun api penyucian kuno langsung melayang di atas kepalanya, kekuatan tak terlihat berkembang, dan kekuatan gelap hitam teratas jatuh,
seperti sungai dunia bawah yang mengalir, menutupi seluruh tubuh penguasa penjara hitam, dan memantulkan cahaya hitam di tubuhnya. Penguasa penjara hitam jelas ingin mengaktifkan kekuatan magisnya dan mencegah jiwanya menghilang. Namun, saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Karena tidak peduli bagaimana dia menggunakan metodenya, lautan jiwa dalam pikirannya masih perlahan menghilang, tanpa suara, pada frekuensi yang tetap, dan tidak mungkin untuk menghentikannya. Pada saat ini, jejak kepanikan muncul di mata penguasa penjara hitam. Aliran jiwa seperti ini sebenarnya tidak dapat dihentikan bahkan oleh budidayanya. Jika dia terus seperti ini, hanya dalam beberapa hari, dia akan menjadi gila karena kerusakan serius pada jiwanya dan mengulangi kesalahan yang sama seperti Raja Hantu bergigi raksasa. Dengan kata lain, jika dia tidak dapat menemukan cara untuk mencegah hilangnya jiwa saat ini, dia mungkin hanya punya beberapa hari untuk hidup. Di sisi lain, Qin Chen akhirnya mengerti mengapa dia selalu merasakan perasaan panik di benaknya begitu dia datang ke dunia ini. Tanpa pikir panjang, dia mengangkat tangannya, dan api teratai hijau kekacauan tiba-tiba muncul. Api teratai hijau kekacauan dengan vitalitas yang menakjubkan seperti bintang yang tiba-tiba meledak, memancarkan lingkaran cahaya biru yang berkabut, secara langsung menghilangkan banyak energi kematian di sekitarnya. Qin Chen secara naluriah memiliki firasat bahwa api teratai hijau kekacauan ini dapat mencegah jiwanya mengalir menjauh. Ketika api teratai hijau kekacauan menyelimuti Qin Chen segera merasakan hangat di sekujur tubuhnya, dan kekuatan jiwa dalam pikirannya menjadi lebih padat. Tampaknya kecepatan perjalanan jiwa juga melambat. Ini benar-benar karena Chaos Green Lotus Fire. Hati Qin Chen tergerak. Dia menyadarinya ketika penguasa penjara hitam mengatakan bahwa 1/1000 jiwanya telah dilenyapkan. Meskipun kekuatannya lebih kuat dari penguasa penjara hitam, bagaimanapun juga, budidayanya tidak sebaik penguasa penjara hitam. Dalam hal kekuatan jiwa murni, kecuali berasal dari bumi, kekuatan jiwa tidak lebih kuat daripada penguasa penjara hitam. Tapi kecepatan kematiannya hanya 1/10 dari penguasa penjara hitam. Pasti ada beberapa alasan untuk ini. Pada saat ini, setelah melemparkan api teratai hijau kekacauan, Qin Chen menyadari bahwa mungkin api teratai hijau kekacauan itulah yang membuat aliran jiwanya menghilang lebih lambat. Api ini, ucap penguasa penjara hitam berada di samping Qin Chen dengan kaget. Tubuhnya secara alami diterangi oleh cahaya api teratai hijau kekacauan, dan ekspresinya tiba-tiba menunjukkan keterkejutan.